Perkenalkan, nama saya Arcangela Lae dari kelas D dengan NIM 20120151. Di sini saya akan menjelaskan analisis interface, usability, dan experience dalam konteks website Siamir Uyalindo. Interaksi manusia dan komputer pada dasarnya merupakan suatu interaksi timbal balik antara manusia dengan komputer yang mempunyai tujuan mempermudah manusia mengoperasikan komputer. Website Siamir merupakan salah satu website yang dapat digunakan user mahasiswa dan para dosen di Stikom Uyalindo Kupang @https Siamir. Berikut adalah contoh gambar tampilan masuk Siamir, yaitu seperti ini. User interface. Penggunaan Siamir ini juga bisa dibilang cukup mudah bagi maba atau mahasiswa baru karena fitur-fiturnya jelas dan juga lengkap sesuai dengan kebutuhan. Contohnya berdasarkan gambar di bawah ini adalah bagian kemahasiswaan. Di situ terdapat ada beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama pendaftaran kegiatan mahasiswa dan konsultasi kemahasiswaan. Siamir Uyalindo juga memudahkan pengguna dalam interaksi untuk mengetahui informasi yang ada. Selain itu juga gambar tampilan background-nya nyata. Dengan itu juga para pengguna bisa dengan mudah mengetahui informasi selanjutnya website Siamir itu sendiri. Usability pada dasarnya berguna dan dapat digunakan. Jadi usability dalam kaitan dengan IMK merupakan suatu sistem yang dapat bekerja dengan baik apabila dipergunakan secara maksimal oleh pengguna, sehingga semua kemampuan sistem dapat bermanfaat secara maksimal. Memiliki 5 komponen learnability. Pertama, pengguna Siamir Uyalindo ini cukup baik sekali bagi para mahasiswa baru, pengguna baru, atau pengguna baru. Mereka bisa dengan mudahnya paham dengan fitur-fitur yang ada di dalam Siamir itu sendiri, karena tampilannya yang menarik dan mudah dipahami oleh para pengguna baru atau mahasiswa baru. Efisien kecepatan pengguna Siamir ini juga cukup mempengaruhi para pengguna, tapi tenang saja karena kecepatan bisa dibilang lumayan kerja. Memorability saat pengguna menggunakan lagi Siamir dengan mudahnya sudah memahami fitur-fiturnya karena pada website ini sudah dilengkapi dengan logo atau gambar yang bisa menjelaskan artinya apa, pengguna seperti apa, atau kebutuhannya. Error. Beberapa banyak kesalahan yang diperbuat saat menggunakan website adalah beberapa kesalahan yang terjadi, yaitu harus koneksi internetnya stabil, kalau tidak ya pasti tidak bisa menggunakan website tersebut dengan maksimal, dan juga ada saatnya website tersebut akan update dan makan waktu yang bisa sampai 5 atau 10 menit mungkin. Satisfaction. Para pengguna Siamir bagi mahasiswa yang baru pertama kali menggunakan website ini cukup mudah karena fitur-fiturnya tidak terlalu sulit dan mudah karena tampilannya cukup simpel. User experience. User experience pada dasarnya istilah pengalaman pengguna merasakan suatu barang dan jasa yang efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan IMK, yaitu bagaimana merasakan kemudahan dan efisien dari sebuah sistem. User experience. Karena website Siamir ini adalah website yang khusus untuk mahasiswa atau mahasiswi dan para dosen setempat, maka tidak perlu terlalu sulit karena fitur-fiturnya di dalam website ini sangat sederhana. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Abraham Jose Monemali Jimenez, NIM
2012-0153 kelas D. Oke, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di web browser Microsoft Internet Explorer. Di web browser Microsoft Internet Explorer ini mempunyai 6 bagian informasi yang ditampilkan dalam jendela web browser Internet Explorer. Oke, yaitu satu, title bar. Title bar ini adalah judul dari halaman web yang sedang dibuka. Yang kedua, menu bar. Menu bar adalah menu pull down yang berupa kumpulan perintah-perintah dalam bentuk teks yang salah satu hurufnya digarisbawahi dan mencakupi menu file, menu edit, menu view, menu favorit, menu tools, dan menu help. Oke, fungsi menu-menu pada menu bar adalah satu, menu file. Terdiri dalam new, terdiri dari submenu Windows Message, terus post, kontak, dan internet call. Open untuk membuka alamat baru. Edit with Microsoft front page untuk mengedit tampilan web melalui front page. Save untuk menyimpan. Save as untuk menyimpan web dengan nama dan format sesuai keinginan kita. Page setup untuk pengaturan halaman web. Print preview untuk melihat tampilan web sebelum dicetak. Print untuk mencetak tampilan web. Send terdiri dari submenu send page by email, link by email, dan shortcut to desktop. Properties untuk melihat properties yang dimiliki oleh web browser. Terus work offline untuk mengaktifkan modus off akses internet. Close untuk keluar dari aplikasi web browser. Oke, yang berikutnya menu edit. Menu edit itu ada cut untuk memotong teks yang terdapat dalam web. Terus copy untuk mengcopy teks atau gambar yang terdapat dalam web. Paste untuk menetapkan teks atau gambar yang dipotong dari dan di-copy. Terus select all untuk memblok web yang ada di browser. Find on this page untuk mencari teks dalam halaman web. Yang berikut menu view. Menu view ada tools bar untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar icon. Terus status bar untuk menampilkan status bar. Terus explorer bar untuk menampilkan explorer bar. Terus ada go to, itu untuk menuju ke halaman tertentu. Stop untuk menghentikan proses akses internet. Refresh untuk memperbarui kembali proses akses. Text size untuk mengubah ukuran teks. Encoding untuk menampilkan encoding teks. Search untuk menampilkan halaman web menjadi source code. Privacy report untuk menampilkan laporan secara pribadi. Script debugger untuk menampilkan pengecekan script HTML. Full screen untuk menampilkan halaman link secara penuh dalam monitor. Yang berikutnya menu favorit. Add and favorite untuk menyimpan alamat suatu web atau homepage yang kita inginkan ke dalam folder favorit untuk diakses kembali pada waktu lain. Organize favorit untuk mengatur alamat web atau homepage yang terdapat dalam folder favorit agar lebih rapi dan mudah mengaksesnya kembali. Dan item lain selain dua submenu di atas, bagian yang berisi daftar alamat yang pernah kita simpan dalam folder favorit, jumlahnya tergantung dari alamat yang pernah disimpan. Oke, yang berikut menu tools. Menu tools ada mail and news sebagai
menu bantu dalam proses email, terus sinkronis untuk melakukan sinkronisasi website, Windows Update untuk melakukan update terhadap sistem operasi Windows, Show Related Link untuk menampilkan link yang terhubung, terus Internet Option untuk mengatur internet. Berikut menu Help. Help ini ada content test dan end index sebagai isi menu pertolongan. Tip of the day untuk memunculkan pesan atau saran setiap hari. For Netscape users sebagai bantuan untuk pengguna yang menggunakan web browser Netscape. Online support untuk melakukan online yang mendukung. Send feedback untuk mengirim umpan balik. About untuk mengetahui informasi tentang IE. Terus ada toolbars, adalah kumpulan perintah yang terdiri dari gambar atau ikon yang digunakan sebagai jalan pintas search untuk mengakses informasi di internet. Yang berikut address bar merupakan tempat untuk mengisikan alamat URL suatu website. Yang berikutnya workspace merupakan ruangan yang menampilkan halaman atau informasi dari suatu website yang sedang dibuka. Terus yang terakhir adalah status bar. Status bar ini merupakan tempat untuk menampilkan informasi status halaman web yang sedang dibuka. Oke, baik, itu sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Dosku Sebesi. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek UTS mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kita mulai. Oke. Di sini website yang saya pilih adalah Google Meet. User interface-nya seperti pada gambar berikut ini. Di sini bagian A, layar utama atau tampilan dari video. Bagian B, panggilan atau tinggalkan, atau kita bisa menekan tombol bagian ini maka kita bisa meninggalkan rapat atau ya rapat yang kita sedang mengikutinya. Lalu yang bagian C, mikrofon. Di sini kita bisa menghidupkan atau mematikan mikrofon. Kalau dia hidup berarti bisa merekam suara yang kita sedang berbicara atau merekam suara kita. Bagian yang D ini adalah kamera. Jika kita menghidupkannya, maka dia otomatis akan merekam kita atau merekam badan kita atau layar di belakang kita. Bagian yang E adalah bagian share screen atau kita bagikan seluruh layar komputer kita jika kita menekan tombol icon yang E ini. Jadi yang berikutnya juga bagian F adalah orang atau daftar peserta yang sedang mengikuti rapat. Ini bagian ini. Lalu yang bagian G adalah obrolan atau chat yang kita bisa saling mengobrol lewat chat ini, tapi khusus yang berada dalam video ini atau dalam rapat ini. Lalu yang berikut adalah H adalah bantuan ini berlaku bagi pemula atau orang-orang yang baru menggunakan Google Meet ini. Lalu yang berikut adalah rekam rapat.
kita bisa merekam bagian yang mana ya, bagian ini. Jadi kita bisa merekam aktivitas di dalam Google Meet ini, yaitu bagian yang ini. Lalu yang berikut adalah aktifkan teks dilihat secara otomatis, yaitu di bagian yang J. Kita bisa mengaktifkan teks untuk kita bisa melihatnya secara otomatis. Lalu yang berikut kita masuk dalam usability dari atau website Google Meet. Aplikasi Google Meet sebenarnya penggunanya bisa dibilang mudah karena Anda dapat mengaplikasikan melalui media apapun. Bahkan Anda bisa menggunakannya melalui desktop atau PC yang biasanya terdapat di perusahaan digunakan oleh masing-masing pegawai bergelut dengan segala tugas komputasi, dan juga di bidang pendidikan yang digunakan oleh para dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan daring. Selain itu, Anda juga bisa menggunakannya melalui mobile telepon seluler yang selalu Anda bawa kemana saja. Jadi penggunaannya bisa dibilang bersifat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan untuk menggunakan aplikasi ini tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang, sebab Anda dapat menggunakannya secara gratis atau cuma-cuma, tentunya dengan proses opsional yang sangat sederhana sehingga bisa lebih mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, kita masuk kepada user experience-nya atau pengalaman kita menggunakan website ini. Website Google Meet ini sangat berpengaruh besar pada kehidupan kita saat ini, yang dimana mencakup sebagian aspek, contohnya seperti pendidikan dan dunia bisnis, dimana pada masa pandemi seperti ini kita diharuskan untuk tidak boleh mengadakan pertemuan melibatkan banyak orang. Maka itu website ini sangat dibutuhkan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah ini. Dan keunggulan website ini karena bisa diakses di mana saja asalkan tempat kita dipastikan ada akses internet yang baik. Lalu pada nomor yang kedua, yaitu di sini kita diminta memikirkan ide-ide sebelum atau memikirkan ide-ide baru dalam membuat sebuah website. Ide yang pertama di sini yaitu kita buat websitenya sesuai kebutuhan klien kita. Desainer web sering berpikir tentang proses desain web dengan fokus pada hal-hal teknis seperti query reference, kode, manajemen konten. Namun desain hebat bukan saja tentang cara Anda mengintegrasikan tombol media sosial atau bahkan visual yang menarik. Desain hebat sebenarnya adalah membuat situs web yang sesuai dengan strategi menyeluruh. Oleh karena itu, penting sekali bagi Anda untuk mengetahui tujuan dari website ini. Apa yang sebenarnya klien inginkan dari website ini? Sebelum memulai perencanaan desain Anda harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari klien Anda. Semakin Anda tahu banyak, semakin cepat Anda bisa mengerjakan desain webnya. Ide yang kedua adalah dengarkan ide klien. Biasanya klien tidak langsung memberitahu Anda apa yang mereka inginkan. Anda biasanya harus menanyakan kepada mereka. Mereka ingin Anda bisa memvisualisasikan apa yang mereka inginkan dari brief atau sudah mereka berikan. Ada juga klien yang kesulitan untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan apa yang mereka mau. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai bisnis mereka. Anda harus memastikan mood seperti apa yang mereka inginkan, apa mereka suka dan tidak suka. Kemudian ide yang berikut, kuesioner klien. Setelah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah meminta klien Anda untuk mengisi sebuah kuesioner tentang desain website yang mereka inginkan. Anda bisa memulai dengan menuliskan pertanyaan penting apa saja yang membantu Anda untuk melalui sebuah proyek.
memulai sebuah proyek. Misalnya, apa tujuan dari website ini, siapa target audiensnya, siapa saja kompetitor klien Anda, apa yang klien Anda harap pengunjung website lakukan saat berada di website mereka. Pastikan Anda mengirim kuis ini sebelum Anda memulai membuat proposal. Jika Anda ingin melihat contoh, Anda bisa melihat form kuesioner desain ini. Agar pastikan Anda mengirim kuis ini sebelum Anda memulai sebuah proposal. Agar lebih mudah, Anda juga bisa membuat kuesioner ini menggunakan Google Docs sehingga bisa diakses di mana saja dan mudah oleh Anda maupun klien Anda. Setelah klien Anda mengisi kuis, Anda bisa mengirimkan proposal dan membahas budget, project scope, timeline, dan kepemilikan. Setelah proposal disetujui, Anda juga bisa mulai mengerjakan proyek tersebut. Oke, selesai. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dionysius Dodesnodet, NIM 2012-0182, kelas D, Prodi Teknik Informatika, Strata 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, di mana kami disuruh untuk menganalisis sebuah website yang memiliki faktor user interface, usability, dan user experience. Di sini saya memilih situs Facebook untuk menjadi pokok pembahasan saya hari ini. Oke, yang pertama Facebook. Facebook diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg sebagai media komunikasi untuk mahasiswa Harvard. Dalam waktu 2 minggu setelah diluncurkan, separuh dari mahasiswa Harvard telah memiliki akun di Facebook. Tak hanya itu, beberapa kampus di sekitar Harvard meminta untuk dimasukkan di Facebook. Zuckerberg pun akhirnya meminta bantuan dua temannya untuk membantu mengembangkan Facebook. Facebook pernah ditawar oleh Friendster dan Yahoo, namun itu ditolak oleh Zuckerberg. Pada September 2005, Facebook tidak lagi membatasi jaringannya hanya untuk mahasiswa. Facebook pun membuka jaringannya untuk para siswa SMU. Beberapa waktu kemudian, Facebook juga membuka jaringannya untuk para perkantoran. Dan akhirnya pada September 2006, Facebook membuka pendaftaran untuk siapa saja yang memiliki alamat email. Di sini tidak ada jaringan sosial lain yang mampu menandingi daya tarik Facebook terhadap user, karena pada tahun 2007 terdapat penambahan 200.000 akun baru perharinya, lebih dari 25 juta user aktif. Jadi awalnya Facebook dibuat untuk digunakan oleh mahasiswa Harvard, di mana agar mereka bisa saling berkomunikasi, saling memberikan informasi satu sama lain. Akan tetapi hari demi hari Facebook bisa digunakan oleh semua orang hingga saat ini, dan sekarang Facebook memiliki banyak pengguna karena Facebook memiliki tampilan yang bagus, dan Facebook juga bisa digunakan selalu update dan konsisten. Orang-orang akan kehilangan minat ketika berkunjung ke sebuah blog atau web yang tidak diupdate selama bertahun-tahun. Hal ini kemudian akan membuat pengunjung tidak mengunjungi website tersebut dan segera mencari informasi dari blog lain. Pada saat kita membuat sebuah website, kita harus memberikan daya tarik yang menarik bagi pengunjung, misalkan dengan cara kita selalu konsisten dan update, aktif terus setiap hari, sehingga pengunjung website kita tidak merasa bosan. Yang berikut, maksimalkan loading website. Di sini
sangat penting. Kenapa? Karena loading web yang lama akan membuat pengunjung merasa bosan ketika mengunjungi website yang kita miliki, sehingga pada saat membuat website harus memiliki kinerja yang lebih baik atau memiliki kecepatan yang baik sehingga pengunjung merasa senang atau tertarik untuk mengunjungi situs kita. Jika website yang kita memiliki kecepatan lebih dari 3 detik, maka sudah dipastikan sepi pengunjungnya. Kenapa? Karena pengunjung website memilih suatu website yang kinerjanya cepat, sesuai kebutuhan pengunjung, dan tidak membosankan bagi pengunjung. Jadi saran saya, misalkan kalau kita membuat sebuah website, kita harus menciptakan satu website yang memiliki kinerja yang cepat. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trivena Boko, NIM 20120156, kelas D. Ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, di mana kami disuruh untuk menganalisis sebuah website yang memiliki faktor user interface, usability, dan user experience. Di sini saya memilih situs YouTube untuk menjadi pembahasan saya hari ini. Latar belakang. YouTube merupakan salah satu situs berbagi video daring atau dalam jaringan terbesar di dunia. Ini diperkarsi oleh 3 orang mantan pegawai PayPal di tahun 2005 untuk membuat media sosial di mana pengguna bisa mengunggah video. Mantan pegawai PayPal tersebut membuatnya pada tanggal 14 Februari 2005. Awalnya situs ini merupakan sebuah situs yang dipegang secara independen oleh ketiga pemiliknya yang bernama Steve Ken Chat Relay dan Jawed Karim. Sebelum akhirnya pada akhir 2006 situs ini dibeli oleh Google. Situs ini merupakan pengguna kebebasan untuk mengunggah konten mereka sendiri seperti video klip, TV, video, musik, hingga video blogging dengan teknologi HTML dan Adobe Flash Video yang digunakan. Video yang digunakan. Pada tanggal 9 Oktober 2006, sebuah berita mengejutkan muncul dari Google, sebuah perusahaan super besar di Amerika yang berkutat khusus di bidang penyajian jasa berbasis internet. Perusahaan tersebut berniat membeli YouTube dengan harga total 1,65 miliar US dollar dalam bentuk saham. Perjanjian pembelian yang kemudian menjadi titik balik baru dalam sejarah berdirinya YouTube ini terjadi setelah YouTube mengajukan 3 perjanjian dengan perusahaan media lainnya untuk menghindari permasalahan copy. Bahkan setelah dibeli oleh Google, YouTube tetap berniat untuk melanjutkan kegiatan mereka secara independen, yang akhirnya disetujui oleh Google dan merupakan akuisisi Google yang terbesar kedua.
2. User interface. User interface dalam website ini sangat baik karena dalam website ini pengguna langsung bisa memahami apa tujuan dari website ini, yaitu website untuk berbagi video. Pendapat saya tentang mendesain website. Dalam website ini desain tampilan yang diterapkan cukup elegan dan fungsional karena tampilan dari website ini cukup membuat para pengguna tidak cepat bosan. Ini tampilan YouTube, tampilan utama. Usability. Learnability. YouTube sendiri memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah untuk mencari film, melihat musik, video, berita, dan lainnya. Efisiensi. Dalam website ini pengguna sangat dimudahkan karena tampilan dan fitur-fitur yang ada dalam website ini sangat mudah dipahami dan mudah dioperasikan oleh pengguna. Memorability. Saat pengguna menggunakan kembali website ini, pengguna tidak kesulitan atau tidak bingung karena website ini sangat mudah dipahami dan mudah diingat oleh pengguna karena fitur-fiturnya yang sangat memudahkan pengguna dan mudah diingat. Errors. Pada website ini pengguna hampir tidak pernah melakukan kesalahan pada saat menggunakan website ini karena dalam penggunaan website ini pengguna hanya perlu menekan ikon share pada bagian atas layar untuk mencari video yang diinginkan atau menekan ikon plus yang ada untuk mengupload video ke dalam website. Statistik function. Penggunaan sangat puas saat menggunakan website ini karena dalam website ini pengguna sangat dimanjakan dengan video-video yang cukup lengkap dan kualitas video yang baik. User experience. Desain situs. Dalam website ini, desain yang diterapkan cukup kreatif karena dalam website ini kita bisa memilih tampilannya mau yang terang atau yang gelap. Kemampuan dan keterbatasan situs. YouTube memiliki kemampuan untuk streaming video-video dan web search. Keterbatasan dari YouTube adalah banyaknya film-film yang tidak dapat di dalamnya. Isi dan tampilan situs. Situs ini menyediakan banyak video-video terbaru mulai dari berita, musik, dan lain-lainnya. Fungsionalitas situs. Situs ini memiliki tujuan untuk menyajikan updatean terbaru dengan berupa video. Ini link referensinya, link website. Sekian dan terima kasih.